Ya, pemirsa, ratusan warga di Cilegon, Banten berebut pakaian dan sepatu bekas di sebuah toko. Mereka datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa hingga Sumatera demi berburu pakaian bekas harga Rp10.000. Viral di media sosial, ratusan warga menyerbu sebuah toko pakaian bekas atau thrifting di Cilegon, Banten. Mereka datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa hingga Sumatera. Mereka mengaku rela datang jauh-jauh dan menunggu di depan pintu toko demi berburu pakaian bekas. Tak hanya pakaian, mereka juga bisa mendapatkan sepatu, tas, dan topi berbagai merek yang dibanderol Rp10.000. Menurut salah satu warga yang datang, membeli pakaian bekas bisa menghemat pengeluaran, namun bisa tetap bergaya dengan produk fashion bermerek. Kenapa nggak beli di mall gitu, Bu? Enggak, kalau di mall kan mahal. Kalau ini Rp30.000 dapat 3. Bagus-bagus lagi ya? Iya, lumayan nih. Nah ini Bu, memang sering atau gimana di sini, Bu? Nggak ada, cuma ada eventnya aja 1 kali. Selain membuka toko setiap 3 bulan sekali, pengelola toko juga memanfaatkan media sosial dalam menjual barang sisa impor atau bekas pakai. Berapa aja gitu? Bebas, nggak ada maksimal, nggak ada ini. Bebas, mau 10, mau 20, bebas. Tetap Rp10.000 aja gitu ya? Iya, yang penting Rp10.000. Semuanya satu item Rp10.000. Nah itu ada pertanggal khusus memang awal bulan atau gimana biasanya? Oh enggak, kita hari ini doang. Tiap 3 bulan sekali, tiap tanggal 29 atau 30 kita adain. Meskipun thrifting saat ini ramai dibahas berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, namun masih tetap diburu sejumlah kalangan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dinas Pendidikan Kota Depok mulai hari ini hingga 10 Juli mendatang kembali membuka pendaftaran rintisan sekolah swasta gratis tahap 2 untuk jenjang SMP dan Madrasah Tsanawiyah. Ya, pemirsa, pendaftaran sekolah swasta gratis tahap 2 ini dilakukan di kantor Distrik Kota Depok di Balai Kota Depok mulai pukul 8 pagi. Sebanyak 100 atau 1.450 siswa, pemirsa, telah mendaftar ke program ini dari jumlah kuota 3.000 siswa. Program sekolah swasta gratis ini bertujuan memberikan kesempatan siswa lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau madrasah Tsanawiyah secara gratis di sekolah swasta. Program ini bekerja sama dengan 50 sekolah swasta yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok. Bagi siswa yang ingin mendaftar, tidak ada kriteria khusus. Siswa cukup menunjukkan bukti kelulusan SD dan kartu keluarga Kota Depok saja. Bagus sih ya, kebetulan di sini kan lagi ada program ini sekolah gratis khusus wilayah Depok ya. Ya semoga bermanfaat untuk masyarakat Depok. Sebelumnya sempat ngelamar ke negeri nggak ya? Sempat tapi ditolak. Oh nggak keterima ya? Tempat yang lain juga ditolak juga. Jadi satu alternatif. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Iyung Rizky langsung dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Halo, selamat siang rekan Iyung, bagaimana antusias pendaftar hingga siang hari ini, apakah semakin ramai di sana? Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dinas Pendidikan Kota Depok, di mana sejak pagi tadi pukul 8 sudah ada beberapa masyarakat yang terus berdatangan untuk mendaftarkan siswa dan siswinya ke sekolah rintisan sekolah swasta gratis di Kota Depok, di mana saat ini memang sudah ada sekitar 1.450 siswa yang sudah mendaftar dan masih tersedia kuota sekitar 1.550 siswa yang bisa mendaftar di sekolah rintisan swasta gratis ini. Pendaftaran ini memang dibuka sejak jam 8 hingga pukul 14 nanti. Dan akan ditutup nanti pada hari Kamis mendatang, seperti itu, Prof. Ya, rekan Iyung, syarat yang harus dilakukan para pendaftar apa saja harus dilengkapi untuk mendaftar di sekolah swasta gratis ini? Baik, untuk persyaratan memang tidak mudah. Pemerintah juga tidak membatasi siapapun yang ingin mendaftar di sekolah gratis ini. Namun memang pemerintah saat ini mengkhususkan bagi warga Kota Depok saja yang untuk mendaftar di
sekolah gratis ini di tingkat SMP seperti itu, Bram. Oke, rekan Iyung, ini tersedia ada 3.000 kuota untuk para siswa nanti. Jika nanti kuota masih memenuhi, apakah nanti pendaftaran akan diperpanjang lagi atau memang hanya berhenti di hari Kamis saja? Baik, memang untuk pendaftaran masih tersisa sekitar 1.500 untuk di 50 sekolah yang tersebar di 11 kecamatan. Memang belum ada arahan dari pemerintah kota jika kuota masih tersedia akan dialihkan ke sekolah mana, itu belum dikonfirmasi kembali seperti itu. Oke, rekan Iyung, biasanya kita mengetahui kalau sekolah swasta itu pasti berbayar, rekan Iyung. Mungkin rekan Iyung sempat berbincang langsung dengan pihak pengelola swasta dari yang gratis ini, apa bedanya dengan yang berbayar? Memang untuk perbedaan hampir tidak ada. Memang fasilitasnya itu cukup mumpuni dari beberapa orang tua yang sudah saya sempat wawancarai, fasilitas cukup mumpuni dan memang untuk kondisi kelas dan sekolahnya cukup baik. Memang untuk sekolah swasta gratis ini pemerintah hanya sanggup membayar sekitar 300.000 per bulan dan sekolah tersebut yang mengajukan ke Dinas Pendidikan bahwa dia menyanggupi untuk 300.000 per siswa per bulan, sekolah tersebut menyanggupi untuk biaya tersebut. Jadi tidak ada biaya-biaya lainnya selama bersekolah di sekolah rintisan gratis ini, seperti itu, Bram. Oke, rekan Iyung, terakhir respon dari para pendaftar seperti apa dengan adanya sekolah swasta tapi gratis? Responnya cukup baik. Memang banyak yang mendaftarkan anaknya ini karena sekolah tidak diterima di sekolah negeri seperti itu. Dan memang sekolah swasta ini sebelumnya memang ada penurunan peserta didik setiap tahunnya karena masyarakat banyak yang beralih untuk mendaftarkan ke sekolah, utamanya ke sekolah negeri karena gratis. Dan pemerintah Kota Depok berupaya untuk menghidupkan kembali sekolah-sekolah swasta ini dan menggratiskannya, namun dengan sesuai anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok seperti itu, Pak. Oke, rekan Iyung, tadi juga ada ini sekolah swasta gratis ini bisa berdiri karena atas kerjasama dari beberapa sekolah swasta lainnya. Apakah artinya ini sekolah swasta lainnya ini mensubsidi untuk adanya sekolah swasta gratis ini? Sekolah swasta yang gratis ini adalah sekolah swasta yang memang berkomitmen dengan pemerintah Kota Depok, di mana dia misalnya pembayaran bulanannya di 400.000, namun sekolah swasta ini mau menurunkannya menjadi 400.000 dengan murid-murid yang disediakan dari pemerintah Kota Depok. Artinya jika sekolah swasta tidak bisa menurunkan, berarti sekolah swasta tersebut tidak bisa mengikuti perjanjian dengan pemerintah Kota Depok untuk kegiatan sekolah swasta gratis ini, seperti itu, Prof. Oke, baik. Terima kasih banyak Iyung Rizky atas laporannya langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan untuk membongkar teras Ciamplas di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Deddy, teras Ciamplas menutup keasrian kawasan Ciamplas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Sudah beberapa tahun terakhir, Skywalk Ciamplas atau teras Ciamplas Bandung dibiarkan terbengkalai, bahkan terlihat kumuh. Lokasi yang membentang di atas Jalan Ciamplas ini justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat jeans di Kota Bandung itu terlihat semeraut, macet dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan kios pedagang tutup dan tidak terawat. Menurut Gubernur Jawa Barat, keberadaan teras Ciamplas menutup keasrian kawasan Ciamplas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Meski demikian, keputusan pembongkaran akan diserahkan kepada Farhan sebagai wali kota Bandung. Kan kalau saya lebih punya saran, kan saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua dari sisi aspek jalan itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya kalau itu dibongkar itu bisa dikembalikan ke Ciamplas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya
Cihampelas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja. Skywalk Cihampelas atau teras Cihampelas adalah pedestrian yang dibangun di atas jalan Cihampelas, merupakan peninggalan Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pembongkaran teras Cihampelas ini menuai pro dan juga kontra. Sejumlah pedagang yang sudah lama berjualan di teras Cihampelas menolak wacana pembongkaran. Mereka meminta penataan agar pengunjung berdatangan. Kan udah tanggung Pak, kata saya. Sayang Pak ya? Sayang, udah terlanjur lah gitu, mending lanjut gitu. Ya mending tata ulang lagi gitu. Kayak semula. Ya kalau sekarang mah disayangkan aja ya. Nggak kerawat gitu, yang tadinya harusnya bisa jadi objek wisata kuliner gitu kan. Jadi nggak enak dilihat lah. Terlihat kumuh gitu, banyak coret-coretan. Padahal nyaman nggak sih kan jalan di sini kan? Harusnya kalau untuk ini pedestrian nyaman ya buat nongkrong ya, makan. Sebenarnya mah nggak perlu dibongkar. Kalau dibongkar kan, wah ini gimana? Kalau saya kan pindah ke mana? Langganan udah pada tahu di sini. Kalau di bawah kan nggak ada tempat, makanya saya ke atas juga kan udah ditempatin di atas. Kalau mau dibongkar, seharusnya komunikasi dulu lah sama PKL. Terus kita mau dikasih gimana, mau ditempatin di tempat lain, apa kita mau dikasih ganti rugi? Kan PKL udah aktif dari teras awal. Ya, pemirsa, kepedulian sosial MNC Group kepada sesama kembali mendapatkan apresiasi. Dalam ajang Nusantara CSR Awards 2025, MNC Group melalui program MNC Peduli mendapatkan 5 penghargaan sekaligus karena mampu menjalankan program CSR yang berkelanjutan dan berdampak bagi lingkungan sekitar dan juga bisnis. Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-17, Latofi School of Social Responsibility menggelar ajang Nusantara CSR Award 2025 di Jakarta. Penghargaan ini mengapresiasi 70 program dari 39 perusahaan yang telah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bagaimana dunia usaha tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban, tetapi sebagai motor transformasi yang menyatu dengan agenda Sustainable Development Goals. Harapan kita semua entitas corporate di Indonesia ini sudah harus berpikir bagaimana meningkatkan kebermanfaatannya. MNC Group sebagai perusahaan yang mampu menjalankan program CSR berkelanjutan dan berdampak bagi lingkungan sekitar dan juga bisnis mendapatkan penghargaan Platinum Ekonomi Sirkular dengan 5 kategori. Nusantara CSR Award ini adalah satu pesta dari para penanggung jawab program di berbagai perusahaan untuk merayakan kemenangan programnya. MNC Peduli meraih penghargaan tertinggi dari ekonomi sirkular pada tahun ini. Tentang keberlangsungan atau keberlanjutan bahan yang udah nggak terpakai, menumbuhkan penghasilan buat pengelola dan masyarakat sekitar. Nah itu salah satu kategorinya, jadi ekonomi sirkular ya, berjalan dengan baik oleh programnya MNC Peduli ya. Dalam Nusantara CSR Award 2025, MNC Peduli menampilkan 5 unggulan, diantaranya program recycle, upcycle, dan pemberdayaan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Nasi merupakan makanan pokok yang setiap hari dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ajang memasak nasi serentak selama 2 hari non-stop digelar yang membuktikan nasi tidak basi hingga tercatat di rekor muri Indonesia. Brand Philips berhasil mencetak rekor muri, memasak nasi terbanyak serentak menggunakan 300 unit Philips Rice Cooker selama 2 hari non-stop. Dan terbukti menghasilkan nasi tidak basah, tidak basi.
Digelar di Pekan Raya Jakarta, Philips berhasil membuat lebih dari 1.000 pengunjung menyaksikan proses memasak nasi selama 2 hari non-stop, hingga memecahkan rekor muri. Nasi tetap segar berkat teknologi Fresh Defense 2.0 yang merupakan versi terbaru dari Fresh Defense 1.0. Inovasi ini mampu menjaga suhu stabil dan mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga nasi tidak basah dan tidak basi. Ajang masak nasi terbanyak ini sekaligus membuktikan kemampuan rice cooker Philips yang membuat nasi no basah, no basi. Pecah, seru banget hari ini, ramai banget yang datang dan semuanya pengen ngebuktiin bahwa dengan teknologi terbaru dari Philips, Fresh Technology 2.0, itu bisa masak nasi 2 hari tanpa basah, no dan no basi. Kita waktu kecil aja, lagi makan harus dikatakan, habiskan nasinya, sisa 1 nanti Dewi Srinya menangis. Itu 1, ini 1 pinggan. Jadi kita bisa bersayangan rasa bersalahnya sang ibu harus membuang nasi seperti itu kan. Itu di 5 besar. Nah, di sini muncul teknologi dari Philips. Yaitu yang kita baca di sini ada Philips rice cooker teknologi Fresh Defense 2.0. Ini penyempurnaan dari teknologi tahun kemarin, ya tahun 2024. Philips menawarkan berbagai warna menarik dari rice cooker yang dilengkapi dengan teknologi Fresh Defense 2.0 dan telah tersedia di e-commerce resmi Philips Home Living Indonesia. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Firmansyah, Laksana iNews melaporkan.